An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam fara'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhait wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani wan nabi wa nabiyya maaf fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait wa wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa ma'ahu wa laysa ma'ahu ahad. Ya Allah, kata Nabi, saya diperlihatkan nanti di hari kiamat banyak sekali hal, salah satunya tuh para nabi. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, cuma dua. Ya berarti nabi ini dianggap tidak berhasil mendakwahi. Ya mungkin tantangannya berat sehingga yang ikut cuma sedikit. Ada yang cuma sedikit orangnya. Bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut. Anda jangan bilang ini gagal, teman-teman. Ini ketentuan Allah untuk menguji nabinya. Karena sebagian dari kita tuh menganggap keberhasilan tuh kalau kita mampu mendapatkan yang kita inginkan. Kalau ngajak orang itu mau ikut. Bukan. Keberhasilan kita adalah ketika kita mau tetap berdakwah walaupun gak ada yang ikut. Wah, itu asoy itu. Gampang apa susah? Susah. Saya juga kadang-kadang mikir kalau ngaji orang sedikit tuh kadang-kadang gimana gitu. Saya punya pengajian rutin, teman-teman. Itu saya dijemput. Karena yang ajak ngaji saya serius banget, dijemput saya di musola. Sholatlah maghrib, jamaahnya lumayan berapa soft. Diumumkan nanti setelah sholat maghrib ada pengajian. Setelah salam pada pulang tuh. Yang nggak pulang pertama imamnya, karena dia harus doa dulu habis sholat. Yang kedua yang jemput saya. Yang ketiga ini orang yang duduk samping saya, sejadahnya keinjak sama saya. Dia pengen pulang tapi keinjak jadi nggak enak. Ya namanya orang duduk ya kan, sejadah lebar, saya dudukin dikit. Saya ngaji. Saya pernah begitu di pengajian masjid musola yang sama ini, lagi pengajian mati lampu. Akhirnya saya ngaji pakai HP begini, pakai cahaya HP. Kayak cerita horor di kemah ya. Tapi apakah tetap mau ngaji? Tetap ngaji. Sampai kemudian orang nggak mau denger lagi. Enak nggak enak? Nggak enak, teman-teman. Yang enak ngaji kayak gini, banyak orangnya. Ini berapa ribu sih? Wis. Ada kali 14. Bayangkan teman-teman, ngaji berempat, kadang-kadang bertiga. Yang satu mulai ngantuk. Aduh ya Allah, saya ngaji kayak curhat. Jamaah cuma dua, yang satu ngantuk. Saya depan berdua nih, kayaknya saya punya masalah lagi lapor ke dia gitu. Ampun hidup saya. Tapi apakah kemudian itu gagal? Loh, yang gagal itu yang kemudian nggak ngelanjutin ngajarnya kok. Kalau lanjutin ngajar, ada nabi yang nggak punya pengikut kok, biasa saja. Allah nggak mencela, biasa saja. Memang bagiannya orang beda-beda kok. Nanti ada orang yang nanam pohon, ada yang tumbuh. Saya nanam cabai, teman-teman, tumbuh daun doang, sampai sekarang nggak ada buahnya. Saya kurang apa nih cabai ini? Dan ketika nanam cabai itu konon katanya supaya cabainya pedas, Anda nyiramnya sambil maki-maki itu cabai. Mulut Anda pedas, cabainya pedas. Tapi apa? Ya nanam aja terus. Kalau tumbuh syukur enggak juga ya nanam lagi. Daripada ngurutu nanti kalau cabai lagi jarang harga naik ngurutu, nanam aja. Tapi kan Ustadz nanam aja nggak tumbuh buah. Ya namanya juga rezeki. Kalau nggak tumbuh buah ya udah. Teman-teman, jangan lihat hasilnya, lihat bagaimana kita tetap konsisten melakukan apa yang kita inginkan. Nah di sini wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ya Allah, nggak punya pengikut ya. Dakwah nggak punya pengikut. Kayak Anda itu punya masjid, masjidnya udah bagus, sholatnya sendiri aja itu, nggak ada jamaahnya. Tapi kalau Anda serius, tetaplah menjadi. Saya pernah punya pengalaman, teman-teman, waktu ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok sangat jauh lah, di ujung-ujung di Indonesia itu. Jadi ada musola, ya kita adzan gitu. Kalau yang Jumatan tuh yang kelihatan asik. Jumatan kita adzan sambil bikin jamaah ini. Nggak ada yang datang, ya nggak Jumatan sih. Hari Jumat loh itu. Terus gimana? Nggak ada orang, mau diapain? Ya Jumat depan mudah-mudahan ada orang. Kalau nggak ada orang lagi, sholat zuhur lagi, adzan qomat, jadi imam, walad dolin, nggak ada yang amin. Kalau ada yang amin malah saya takut lah, siapa yang aminin? Nggak ada orang, ada yang aminin.
Tadi ada nabi wan nabi ya walaysa ma'ahu ahad ya Allah ya Rabbi. Id rufi'a ilayya sawadun a'dham. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang banyak banget. Wih, orang banyak banget. Fadhonantu annahum ummati. Kata Nabi, oh mungkin ini umatku karena banyak banget. Umat Nabi Muhammad paling banyak teman-teman. Kenapa? Karena waktu dakwahnya panjang. Nabi Musa dakwah sampai mati. Ketika beliau wafat, selesai umatnya. Nabi Muhammad beliau wafat, umatnya masih jalan sampai sekarang. Tahu berapa tahun lagi kita punya jatah di dunia ini, nggak tahu saya. Faqilali hada Musa wa qaumu. Ini pengikut Nabi Musa. Banyak beliau ya. Walakin indur ilal ufuk, tapi lihat di ujung horizon sana. Faidan sawadun azim. Tiba-tiba ada orang yang lebih banyak, nggak kelihatan, udah kayak semut. Semut kayak apa ya? Pokoknya banyak banget ya Allah. Mana? Faqilali undur ilal ufukil akhar faida sawadun azim. Faqilali hadi ummatuk. Ini umatmu yang luar biasa banyak jumlahnya. Miliaran umat Nabi Muhammad. Kalau Anda selawatnya dikit, berharap Nabi kenalin Anda, wah saingannya berat. Banyakin selawat teman-teman, supaya nanti Anda kalau ketemu Nabi gampang. Jadi selawat itu jangan dibikin beban, dibikin asik. Kita kayak apa ya, supaya Nabi nanti kenal gitu. Kan asik ketemu Nabi di akhirat ya, cium tangan. Nabi, saya Andi. Oh, yang selawatan banyak itu. Yang kalau selawatan jamaahnya sedikit. Bagus kan enak juga dikit sama Nabi ya. Ya Allah Nabi, betapa kangennya kita sama Nabi ya. Hilang lagi bacaannya. Oh ini, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab teman-teman. Dalam bahasa Arab 7 tuh artinya banyak. 70.000 tuh banyak. 70.000 itu banyak banget. Anda kalau sedekah pahalanya kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Pakai 7 lagi. 7 itu artinya banyak banget. Nanti umat Nabi Muhammad banyak banget yang masuk surga tanpa hisab. Asik. Tanpa hisab itu berarti masuk surga tanpa administrasi. Misalnya ada ciri apa gitu. Di hari kiamat nih pakai ilustrasi culun saya aja. Bapak Ibu sekalian, para manusia-manusia yang memiliki tanda ini silakan masuk surga. Gak usah hisab, gak usah ngantri, langsung masuk surga. Asik loh itu teman-teman. Karena yang lain tuh harus ngantri, dihisab dulu. Waman husiba udziba. Hisab adalah siksaan. Anda diaudit tuh siksaan. Sini ada yang udah ujian skripsi itu siksaan loh. Selesai ujian skripsi baru rasa lega banget gitu. Ini yang uji skripsi bukan manusia, Allah ini luar biasa ini. Waman husiba udziba, kata Nabi. Orang dihisab itu diazab sama Allah. Tapi ada yang masuk juga tambah hisab ya Allah. Anda pengen nggak? Nah kalau pengen nih, kata Nabi, wala azab, nggak ada sisaan. Summa nahadha, Nabi berdiri pada khalaman silahu. Lalu Nabi masuk ke rumah beliau. Fakhadhan nasu bacaannya. Fakhadhan nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna jannah bighairi hisab wala azab. Orang-orang mulai ngomong, kira-kira siapa ya umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya kan mereka juga penasaran. Nabi habis ngomong masuk ke rumah, harus jelasin dulu ya. Kata Nabi gini, nanti ada umatku 70.000 masuk surga tanpa hisab. Permisi, langsung jalan ya. Umatnya, sahabatnya bingung. Teman-teman sekalian, Anda jangan marah kalau saya menceritakan kayak gini. Saya tanggung jawab pada Nabi. Saya ingin menyederhanakan hadis supaya kita lebih paham. Percaya sama saya tanggung jawab banget sama Nabi. Tanggung jawab, saya asik banget masalah ini. Jadi kok kayaknya Nabi dipecandain? Bukan dipecandain, saya membahasakan hadis supaya lebih dipahami oleh kita. Ini Nabi habis ngomong, ada 70.000 umatku banyak banget masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Beliau masuk, sahabat kan, aduh, tanggung banget Nabi. Menurut kamu apa gitu? Menurut kamu apa gitu? Pada ini ya, ngira-ngira. Faqala ba'dhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah. Oh, ini orang yang membersamai Nabi. Ketika Nabi dalam kondisi dicaci maki, sahabat Nabi yang membela. Ketika diserang, sahabat Nabi yang menemani dalam berperang. Ini pasti masuk juga tanpa hisab. Ya patut ya. Faqala ba'dhum fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Oh, ini orang yang selama hidupnya tidak pernah ada syirik sedikit pun.
lahir Islam, hidup Islam, mati Islam. Nggak pernah kena syirik. Wadakaru asya, ada lagi yang bilang mungkin orang yang banyak banget pendapat pribadi itu. Wa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar lagi dari rumahnya. Ya kita nggak tahu Nabi mau ngapain, entah mau minum mau apa gitu ya, atau memang Nabi sengaja supaya sahabatnya tergerak untuk mendiskusikan tema tertentu. Faqala malladzi takhuduna fi, lagi ngobrolin apa sih sahabat-sahabatku, kok kayaknya meriah banget. Fa akhbaruhu, lah kita lagi ngelanjutin yang tadi Nabi 70.000 ini siapa? Oh gitu. Faqala hum alladzina la yarqun, orang-orang yang sangat tawakal pada Allah sehingga mereka nggak melakukan ruqyah. Saking tawakalnya orang nggak usah berobat kalau sakit. Tapi ini bukan Anda teman-teman ya, ini bukan kita ini. Anda kalau sakit wajib berobat, ada hadisnya. Tadawu, berobatlah kalian. Kalau Anda pakai hadis ini nggak bisa. Nggak bisa. Ini mirip kayak ukuran baju. Kalau bukan ukuran baju Anda jangan dipakai. Ini buat orang-orang yang sudah sedemikian tawakal sehingga apapun yang terjadi di dunia ini dia akan senyum saja. Oh yang menang pilpres ini ya alhamdulillah. Oh yang pilgub ini ya alhamdulillah. Oh ini alhamdulillah. Ketika ada musibah menimpa dia ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya benar ikhlas, bukan alhamdulillah yang pura-pura ya. Ada nggak orang kayak gini? Ya jarang banget teman-teman, sangat jarang. Sangat jarang. Karena saya punya kenalan ustazah. Saya lihat lagi murung. Kenapa ustazah? Ya kan dia ustazah, berarti sering nasihatin orang ya. Dia bilang, Ustadz, hari ini dompet saya hilang. Hilang di mana? Ya kalau saya tahu ya saya nggak akan sedih, saya ambil. Namanya juga hilang, saya nggak tahu di mana. Nggak, maksudnya tadi hilangnya kapan, ustazah ngapain, saya bantuin nyari. Tadi di kantor itu, sekarang nggak tahu ada di mana gitu. Isinya apa? ATM, duit. Apalagi saya lupa KTP apa gitu ya. Padahal dia ngajarin untuk tawakal, untuk apa ya, pas kena musibah ternyata enggak ya kan. Kita lebih gampang nasihatin daripada menjalani ya. Anda tuh otokritik buat Anda itu, gampang nasihatin orang tapi lupa ketika itu menimpa Anda kemudian galau. Baik. Wala yastarqun, tidak mengobati dan tidak meminta obat. Ini bukan Anda, bukan saya teman. Kita kalau sakit harus berobat, ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak spekulatif. Dia selalu tawakal pada Allah. Ini hadis ini teman-teman dipahami dalam konteks tawakal. Jadi apapun itu dia akan bilang semua ada Tuhan, semua ada Tuhan, yakin dengan Tuhan. Nah, ini bukan kita teman-teman. Saya bukan, Anda bukan. Wajah Anda wajah yang ketika kehilangan laptop masih sedih. Saya berkali-kali cerita, saya kehilangan laptop. Itu udah lama banget saya ceritain, kayaknya udah 5 majelis taklim saya ceritain. Ini yang ke-6 ini. Saya masih galau teman-teman, gara-gara saya itikaf bawa rombongan, masjidnya di pojok. Itu udah belakangnya itu, depannya itu udah tembok, seberangnya udah jalan tol. Udah nggak ada orang di situ karena saya datang dengan rombongan. Ya kita ada kajian, habis duha kita ada kajian, taruh laptop, taruh infocus. Lalu sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat, saya mau beresin laptop saya hilang, infokusnya nggak hilang. Saya bilang ini maling gimana sih? Infokus saya tuh kan infokus sama laptop zaman dulu mahalan infokus. Kenapa yang diambil laptop? Mana di situ banyak file saya, downloadan film kartun banyak banget. Download lagi kan susah zaman dulu, mang ada sekarang wifi di mana-mana. Zaman dulu tuh kan beli pakai kabel sentrin atau apa begitu. Ya Allah. Masih sekarang masih ingat. Ya Allah. Terus kita ngomong ini saya, bukan kita ini teman-teman. Tapi kita berupaya minimal berusaha sehingga nanti ya nggak tahu kalau Tuhan kasih rezeki kita akan selalu senyum. Dikasih penyakitan senyum. Ya Allah, susah ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu tawakal. Normalnya kita kalau sakit berobat. Sebab kalau Anda nggak berobat, Anda akan merintih, itu berarti belum tawakal. Kecuali kalau Anda nggak berobat, Anda nggak ngerasa sakit. Masih ngerasa sakit, berobat saja. Baik. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ya Allah, ini Pak Ukasha bin Mihsan ya.
Faqala udullahu ayaj'alni minhum. Nabi, saya minta doa supaya masuk golongan yang 70.000 itu. Kata Nabi, anta minhum, engkau akan termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Asik gitu ya. Ya Allah, Nabi aminkan ya. Summa qama rajulun akhar faqala udullahu ayaj'alni minhum. Nabi, saya juga pengen dong. Faqala sabaqaka biha Ukasha. Udah keduluan Ukasha, nggak bisa lagi buat anda. Ya rezeki orang beda-beda ya. Namanya juga kayak anda itu lu zaman dulu beli minuman yang botolnya tutupnya dilihat itu ada hadiah atau enggak. Dibuka hadiah, dapat minuman lagi, minum lagi kita ya. Anda nggak ngalamin apa? Beda zaman emang. Yang kalau beli ciki ada 1000-annya itu lu nggak ngalamin juga ya. Ada 500 itu. Beli ciki bukan ngarepin cikinya, ngarepin hadiahnya. Jadi tiap kali beli ciki digini, krocak nggak ada, atasnya krocak atasnya krocak. Bu, saya beli yang ini, dipotong tengah-tengah tuh, jadi gantung. Masih nggak dapet. Sabaqaka Ukasha, namanya untung-untungan ya. Ya Allah, anda ambil kesempatan itu teman-teman, kalau ada kesempatan ambil. Nah dia Ukasha dapat ya. Ya Allah. Tapi anda tahu setelah itu ya kehidupan Ukasha berat. Dan beliau terbukti memang tawakalnya kuat. Terkadang kita pengen dikasih banyak, tapi ketika dikasih belum tentu mampu mengemban gitu ya. Ini teman-teman yang dulu pengen banget jadi ketua BEM, pas jadi ketua BEM stres. Capek banget Pak ngurus mahasiswa Pak, gini-gini. Padahal konsekuensi ketika anda diberikan itu ya anda harus kuat mengemban. Sayyidina Ukasha itu orang biasa teman-teman, tapi rezekinya bagus. Dia mau mengambil bagian ini dan Allah izinkan. Baik.